Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang semuanya. Perkenalkan, kami kelompok 1 berpikir komputasi dari kelas K26. Perkenalkan, nama saya Adi Zaki Mumtaz dengan NIM 164250668. Perkenalkan, saya Hanum Pramesti Nugraini, NIM 1642553. Kenalkan, nama saya Teguh Abradana Ransyah dengan NIM 164250008. Perkenalkan, nama saya Yosepin Tripena Lemban Batu dengan NIM 164253333. Perkenalkan, nama saya Waridlan Syah dengan NIM 164-25123. Pada proyek berpikir komputasi kali ini, kelompok kami membawa permasalahan utama, yaitu bagaimana cara menentukan lokasi tambang, potensinya bagaimana dengan parameter topo kontur dan juga hidrologi, sehingga outputnya nanti kita akan mengetahui apakah lokasi ini dapat berpotensi menjadi tambang atau tidak, hanya dari dua parameter tersebut untuk proyek kali ini pembatasannya. Langsung lanjut ke bagian dekomposisi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil penerapan pendekatan dekomposisi masalah dalam menentukan potensi suatu lokasi tambang berdasarkan parameter topografi dan hidrologi. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengidentifikasi input. Di tahap ini kami menentukan jenis data apa saja yang diperlukan oleh program. Di sini kami memilih 3 parameter, yaitu kemiringan lereng, ketinggian permukaan tanah, dan curah hujan. Lalu yang kedua yaitu menentukan parameter batas aman. Setiap parameter tersebut memiliki nilai batas tertentu yang digunakan sebagai acuan penilaian. Di sini kami menetapkan batas aman untuk kemiringan lereng maksimum sebesar 45 derajat, ketinggian lahan minimum 100 meter di atas permukaan laut, dan curah hujan tahunan maksimum 3.000 mm per tahun. Namun, seperti yang kita ketahui di dunia nyata pertambangan, penentuan lokasi tambang itu perlu memperhatikan beberapa aspek-aspek lain. Oleh karena itu, parameter dan batas aman yang kami gunakan di sini tidaklah bersifat mutlak, melainkan telah disederhanakan supaya lebih mudah untuk diterapkan di dalam program. Lalu yang selanjutnya yaitu membaca data tiap parameter. Data yang sudah dikumpulkan akan disimpan dalam array atau list supaya bisa diakses berulang kali oleh program. Setiap indeks dalam array mewakili satu lokasi tambang, sehingga kita bisa mengecek beberapa lokasi sekaligus. Kemudian program akan membaca dan menganalisis data tersebut secara otomatis menggunakan perulangan for atau while. Lalu yang keempat yaitu melakukan pengecekan kondisi, di mana program akan membandingkan setiap nilai parameter dengan batas aman menggunakan logika if-else. Proses ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari ketinggian, lalu kemiringan, dan terakhir curah hujan. Dan yang terakhir yaitu menentukan output. Setelah semua data dianalisis, program akan menampilkan output teks berupa sangat berpotensi, atau tidak berpotensi beserta rincian nilai tiap parameternya. Selanjutnya adalah abstraksi. Abstraksi itu sendiri merupakan suatu proses penyederhanaan dari suatu hal yang kompleks menjadi hal yang lebih umum. Pada permasalahan ini, abstraksi itu digunakan untuk menyederhanakan aspek lingkungan dan aspek alam menjadi komponen utama yang diperlukan. Nah, pada nomor 1 yaitu parameter. Parameter di sini yang digunakan itu merupakan bentuk penyederhanaan dari aspek lingkungan, yaitu topografi. Di sini kita melihatnya dari kemiringan lereng dan ketinggian area, dan dari aspek alam, yaitu hidrologi, lebih tepatnya curah hujan. Nah, parameter ini kita perlukan untuk mengukur status potensi dari suatu area. Selanjutnya nomor 2 yaitu status potensi area. Nah, dari parameter yang telah kita tentukan tadi, itu akan menghasilkan output berupa sangat berpotensi, atau tidak berpotensi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan pola pada proyek kami. Pola yang pertama yaitu sebelum sistem dapat menentukan apakah suatu lokasi tambang tersebut berpotensi, sangat berpotensi maupun tidak berpotensi, sistem terlebih dahulu akan menerima data, topografi dan hidrologi berupa ketinggian, kemiringan, dan juga curah hujan suatu lokasi, sehingga akan terbentuk pola pengulangan proses evaluasi potensi berdasarkan jumlah lokasi tambang yang akan diuji. Pola yang kedua yaitu setelah sistem menerima data, sistem akan menggunakan if-else yang sama untuk menentukan potensi suatu lokasi berdasarkan parameter batas aman yang telah ditentukan, sehingga akan terbentuk pola penerapan pengulangan batas yang sama dan konsisten. Bagian selanjutnya adalah flowchart dari sistem analisis potensi kelayakan tambang yang kami buat. Pertama, program dimulai di sini. Kemudian user dapat memasukkan berapa jumlah lokasi yang ingin dicek potensi tambangnya. Setelah itu,
User memasukkan data 3 parameter, yaitu kemiringan, elevasi, dan curah hujan. Kemudian ada validasi tentang data yang dimasukkan. Jika sudah benar akan lanjut ke proses apakah masih ada data yang ingin ditambah. Jika masih belum benar, user akan dikembalikan ke laman pengisian data. Selanjutnya, data akan diterima secara utuh dari total data lokasi dan juga data tentang setiap parameter, baru dimasukkan ke dalam pengecekan kelayakan potensinya. Pertama itu pengecekan elevasi, dan outputnya akan ada 3, yaitu tidak berpotensi, berpotensi, dan sangat berpotensi. Jika tidak berpotensi langsung masuk ke dalam kategori tidak berpotensi menjadi tambang. Kemudian dimasukkan lagi ke pengecekan kemiringan, dan outputnya sama ada 3. Selanjutnya yang terakhir adalah pengecekan curah hujan, yang outputnya 3 juga. Dari sini semua output itu dimasukkan ke dalam output yang berupa list lokasi tambang yang berpotensi menjadi lokasi tambang. Nah, caranya di sini adalah jika ada salah satu parameter yang memang tidak berpotensi, langsung maka dia akan tidak berpotensi. Sedangkan jika ada satu parameter yang berpotensi tapi 2 parameter lainnya sangat berpotensi, di sini akan tetap dihitung sebagai hanya berpotensi. Kemudian programnya akan selesai. Melalui penerapan computational thinking, meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, ide ini dirancang untuk membentuk model analisis potensi tambang berbasis topografi dan hidrologi. Pendekatan ini diharapkan dapat menyederhanakan analisis kompleks menjadi lebih sistematis dan terukur, serta mengklasifikasikan lokasi tambang ke dalam 3 kategori: sangat berpotensi, berpotensi, dan tidak berpotensi. Itulah keseluruhan dari proyek yang telah kami lakukan selama ini. Semoga mudah dipahami dan terima kasih atas perhatiannya.